Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Maulana Rizky. Saya mahasiswa Universitas IFET jurusan PVTMO reguler 2A. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori pembelajaran. Yang pertama, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama, menekan pada proses belajar, bukan proses mengajar, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang diinginkan. Kelebihannya adalah teori aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mengenali ide, dan membuat keputusan. Kekurangannya adalah siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, tidak jarang banyak hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua adalah teori menurut behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsang dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, teori humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia. Artinya, manusia dapat mengenali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Prinsip teori humanistik adalah manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Belajar menjadi signifikan apabila ada yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Kelebihannya adalah bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kekurangannya adalah proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang keempat adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah perolehan pengetahuan, penataan dan penggunaannya. Kalau secara umum adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap melalui dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa maupun evaluasi. Pada umumnya, teori kognitif sebagai berikut. Proses lebih penting daripada hasil, disebut sebagai teori perseptual. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seorang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam pikiran, sikap, dan perbuatan. Tahap dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar dan salah satu tahap adalah dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahap perolehan informasi, penyimpanan informasi, pendekatan kembali informasi. Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, perubahan relatif permanen, artinya perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah. Ciri-ciri pembelajaran yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. Tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktunya, proses maupun hasilnya. 6. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa.
Menurut para ahli modern belajar, suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan menurut pendapat tradisional, belajar adalah menambah dan mengumpulkan sebuah pengetahuan. Di sini yang dipertimbangkan adalah pendidikan intelektual. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek bentuk sensitif mutlak diperoleh oleh para pendidik, khususnya para guru. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa adalah terdapat pada dua bagian utama. Yang pertama, dari intelektual, dari internal, dan eksternal. Internal sendiri adalah terdiri dari kemauan siswa tersebut untuk bisa, dan dimana siswa itu mau berusaha seberapa kuat. Dan untuk eksternal diukur dari dimana lingkungan dia dan siapa yang mengajarinya. Oke, sekian presentasi video dari saya. Apabila ada salah dalam tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.